dengan mengeluarkan jurus api neraka. Setelah mengalahkan para mayat hidup tersebut, sang Raja Neraka mengungkapkan kepada Dewa Kaisar Langit bahwa mulai sekarang akan melakukan sesuai dengan caranya sendiri. Karena kekurangan tenaga kerja, sang Raja Neraka menawarkan kepada Li Jiwo untuk bekerja kepadanya. Halo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, terima kasih sudah berkenan untuk klik video ini. Jumpa lagi bersama Mimin di hari Rabu ini ya guys. Mimin juga ingin meminta maaf karena Rabu minggu kemarin Mimin tidak bisa update karena Mimin baru kurang enak badan guys. Oke, seperti biasa untuk hari Rabu ini Mimin akan melanjutkan manhwa kembalinya sang Raja Neraka. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel sektor 7 agar tidak ketinggalan jika Mimin update video terbaru ya guys. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita gas ke videonya. Mereview dari cerita sebelumnya, di atas gedung sekolah, sang Raja Neraka menghentikan dan mencengkeram tangan siswa laki-laki yang ingin menyerang Li Jiwo menggunakan pisau kecil yang telah disembunyikan di balik bajunya. Sebelum mengenai Li Jiwo, Raja Neraka menghentikan anak itu dengan mencengkeram tangannya yang membawa pisau dengan tatapan yang layaknya hewan buas sudah menemukan buruannya. Dan pada part kali ini diperlihatkan bahwa karena cengkeraman tersebut, pisau yang dipegang siswa itu pun terlepas dari tangannya. Sambil berteriak dan memukul sang Raja Neraka, dia meminta untuk melepaskan cengkeraman itu. Dan dia mengancam bahwa siswa itu dapat membunuh sang Raja Neraka. Dengan tatapan yang mengintimidasi, sang Raja Neraka pun mengucapkan bahwa mudah sekali bagimu mengeluarkan kata itu. Apakah orang tuamu yang mengajarkan itu? Ujar sang Raja Neraka. Melihat tatapan intimidasi itu, siswa laki-laki tersebut merasa takut dan berkata bahwa dia akan mengadukan ke ayahnya agar ayahnya membunuh sang Raja Neraka dan melemparkan mayatnya kepada mayat hidup. Rupanya bocah ini belum sadar dan mengabaikan ucapanku. Memang sejak dulu para pendosa harus dipukul dulu agar menurut, ujar sang Raja Neraka sambil mengambil sebuah ranting pohon. Sambil memegang ranting tersebut, sang Raja Neraka bertanya kepada siswa itu, apa teringat sesuatu setelah melihat ini? Dan siswa laki-laki lain menjawab, itu seperti tongkat sihir kayu milik Harry Potter. Siswa laki-laki yang berhadapan dengan Raja Neraka menyuruh diam temannya dan menyuruh sang Raja Neraka untuk menghentikan omong kosongnya. Akan tetapi, sang Raja Neraka langsung memukul pantat anak laki-laki itu menggunakan tongkat Harry Potter. Siswa laki-laki itu pun kaget dan memegangi pantatnya yang terasa sakit karena pukulan itu. Sambil menyalurkan aura berwarna merah ke tongkat kayu tersebut, sang Raja Neraka berujar bahwa akan memukulnya dengan keras menggunakan tongkat kayu itu dan berkata bahwa Harry Potter ini akan menghukummu. Lalu, tanpa menunggu lama, dengan ekspresi yang senang, sang Raja Neraka memukul pantat siswa itu berkali-kali dan membuat orang yang melihat kejadian itu seperti melihat orang gila yang sedang mengamuk. Karena dipukul berkali-kali, siswa laki-laki itu pun jatuh tersungkur. Tidak bisa berkata apa-apa karena kesakitan yang dirasakan. Akan tetapi, tiba-tiba siswa wanita berteriak karena melihat tangan mayat hidup muncul dan menuju ke atas dengan memanjat dinding sekolah.
Melihat siswa wanita yang panik, Li Jiwo menyuruh siswa itu untuk mundur di belakangnya dan berujar bahwa Li Jiwo akan mengulur waktu serta menyuruh semua siswa untuk kabur ke lantai bawah. Karena semua mayat hidup yang mengejar sebelumnya sedang naik ke atas, jadi satu-satunya kesempatan untuk kabur ke bawah adalah melalui pintu masuk yang mereka kunci sebelumnya. Tidak hanya kepada para siswa, Li Jiwo pun menyuruh sang raja neraka untuk ikut kabur mengikuti ketiga siswa itu. Sang raja neraka pun menanyakan kepada Li Jiwo kenapa membantu mereka. Anak-anak itu sudah meremehkan, menghinanya, dan sampai terluka juga karena menyelamatkan mereka. Padahal mereka adalah anak-anak yang tidak tahu terima kasih. Tapi kau berusaha melindungi mereka sambil bertaruh nyawa. Tidakkah kau merasa ingin marah? Ujar sang raja neraka kepada Li Jiwo. Li Jiwo pun merespon dengan memukul kepala sang raja neraka dan menyuruhnya untuk lari ke bawah saja, serta menyebut sang raja neraka dengan sebutan anak muda. Sang raja neraka pun bingung karena disebut anak muda dan berujar bahwa Li Jiwo adalah manusia yang menarik dan tidak akan membiarkannya terbunuh oleh para mayat hidup. Akan tetapi saat sang raja neraka ingin menghabisi para mayat hidup, dia dihentikan oleh suara petir yang merupakan suara Dewa Kaisar Langit. Dewa Kaisar Langit tidak peduli Li Jiwo akan hidup atau mati, karena tujuan utama sang raja neraka adalah untuk mencari Tulku. Tiba-tiba terdengar suara pintu tertutup dengan keras. Pintu untuk kabur turun ke bawah telah terkunci. Matilah bersama wanita putih itu, ujar siswa laki-laki itu dengan ekspresi yang sangat puas. Kesal dengan kelakuan siswa itu, sang raja neraka memerintahkan Nomang untuk sedikit meludahi mereka. Akan tetapi tiba-tiba Li Jiwo berlari dan melompat ke arah sang raja neraka untuk menyelamatkannya dari serangan mayat hidup. Heran dengan tindakannya, sang raja neraka pun menanyakan kenapa melakukan sampai sejauh ini. Aku hanya ingin menjaga orang lain. Apa itu butuh alasan? Ujar Li Jiwo. Sambil menatap ke atas langit, sang raja neraka berkata kepada Dewa Kaisar Langit bahwa mulai dari menghilangnya Tulku, para mayat hidup yang membuat kekacauan, dan manusia yang baik ini menderita. Lalu Anda pun masih menghalangi saya untuk membantunya karena aturan para dewa. Tidak mendengarkan peringatan Dewa Kaisar Langit, sang raja neraka menghabisi para mayat hidup tersebut dengan mengeluarkan jurus api neraka. Setelah mengalahkan para mayat hidup tersebut, sang raja neraka mengungkapkan kepada Dewa Kaisar Langit bahwa mulai sekarang akan melakukan sesuai dengan caranya sendiri. Karena kekurangan tenaga kerja, sang raja neraka menawarkan kepada Li Jiwo untuk bekerja kepadanya. Dengan keuntungan gaji yang besar, terdaftar pada 4 polis asuransi di neraka, cuti yang bisa digunakan tanpa rasa bersalah, lalu jika berhenti bekerja akan diberikan pesangon, yaitu dilahirkan kembali atau bereinkarnasi sebagai putri pemilik gedung di kehidupan selanjutnya. Mendengar banyak keuntungan dari pekerjaan dewa, Li Jiwo pun setuju untuk menerima pekerjaan itu dan mengatakan bahwa akan bekerja di kehidupan selanjutnya. Akan tetapi sang raja neraka pun memintanya untuk bekerja mulai kehidupan saat ini, sambil melepas benda warna merah yang dijadikan sebagai ikat rambut, serta membuka dimensi manifestasi neraka. Dan berpindahlah mereka berdua di neraka pertama, yang merupakan
neraka yang dibuat oleh sang Raja Neraka sendiri. Raja Neraka pun mengatakan bahwa Li Jiwo adalah manusia pertama yang datang di neraka ini dengan tubuh manusianya. Li Jiwo pun meragukan kalau tempat ini adalah neraka. Akan tetapi karena semua luka yang dia dapat menghilang, dia pun mempercayainya. Dan dia pun menanyakan identitas sang Raja Neraka yang menyebutnya sebagai pegawai baru. Sang Raja Neraka pun memperkenalkan diri bahwa dirinya merupakan Raja Neraka yang sudah pensiun dan menyuruhnya untuk panggil saja dirinya Raja Neraka. Sambil meminta untuk mengulurkan tangannya, sang Raja Neraka menanyakan siapakah namanya dan mengikatkan benang merah serta menjelaskan bahwa sesungguhnya dewa tidak berbeda dengan manusia. Hanya saja dewa tidak menua dan tidak akan mati serta benar-benar kuat, ujar sang Raja Neraka. Li Jiwo pun menjawab bahwa namanya adalah Li Jiwu dan menanyakan apa yang dipasangkan di tangannya. Akan tetapi Dewa Kaisar Langit menampakkan diri lagi karena marah dengan apa yang dilakukan oleh sang Raja Neraka. Menjawab pertanyaan dari Li Jiwu, sang Raja Neraka menjelaskan bahwa benda berwarna merah itu adalah ikatan takdir. Tanpa benda itu, dewa dan manusia tidak bisa bersama. Dan jika kehilangan benda tersebut, maka sama saja dengan dipecat dari pekerjaan dewa. Setelah itu, Li Jiwo tersadar dan sudah kembali ke dunia manusia. Dia dibangunkan oleh senior petugas pemakaman yang bernama Minho. Karena Jiwo sama sekali tidak membuka matanya, Jiwo pun memberitahu bahwa dirinya hanya bermimpi. Jiwo juga menanyakan kepada Minho apa yang sedang terjadi dan bagaimana keadaan ketika siswa yang dilindunginya. Mereka ditemukan sedang bersembunyi di pojokan kelas dan sudah dikirim ke kantor pusat karena kondisi mereka yang cukup aneh. Tubuhnya dipenuhi oleh cairan lengket yang tidak tahu dari mana asalnya, ujar Minho. Berarti apa yang terjadi bukanlah mimpi dan benang ikatan takdir yang diberikan Raja Neraka masih ada di tangannya, ungkap Jiwo dalam hati dengan tubuh yang gemetar. Setelah itu, datanglah senior lain yang bernama Pak Yuna menanyakan keadaan Jiwo. Merasa dikhawatirkan, Jiwo pun berterima kasih. Akan tetapi Yuna memarahinya karena Jiwo belum mendapatkan pakaian jenazahnya, tetapi berani menghadapi mayat hidup sebanyak itu, serta menyuruh Jiwo agar segera melapor ke kantor pusat dulu, lalu pulang ke rumah untuk istirahat. Dengan wajah yang lesu, Jiwo pun menyanggupinya. Berniat untuk menghibur Jiwo, Minho mengungkapkan bahwa tidak usah memikirkan kata-kata dari Pak Yuna. Hal tersebut karena Pak Yuna kehilangan mayat hidup yang dikejarnya. Makanya dia agak sensitif dan kemungkinan bukan mayat hidup biasa yang dikejar oleh Pak Yuna. Tidak terasa, karena sambil asyik mengobrol, Minho dan Jiwo pun sampai di depan gedung sekolah. Terlihat di sana sudah ada taksi yang menunggu. Sebelum Jiwo masuk dan menutup pintu taksi, Minho menyemangati Jiwo dengan mengatakan bahwa hari ini Jiwo sudah bekerja keras dan menyuruhnya untuk beristirahat. Di dalam taksi, Jiwo melamun dan memikirkan keadaan anak-anak yang dia selamatkan dan melihat ikatan takdir yang berada di tangannya. Akan tetapi, Jiwo kaget dan berteriak di dalam taksi karena mendengar suara yang mengatakan bahwa Jiwo telah terlibat ke dalam urusan yang sangat besar. Karena teriakannya, sopir taksi menanyakan kepadanya apa dia tidak apa-apa,
Dan dengan merasa canggung, Jiwo menjawab bahwa tadi ada serangga di luar jendela untuk menutupi kekagetannya. Setelah itu, Jiwo pun melihat sosok hitam bulat seperti kepala kucing dari arah suara yang didengarnya. Sambil berbisik, Jiwo bertanya siapakah dirinya dan apa tak masalah jika keberadaannya dilihat oleh orang lain. Dia pun menjawab bahwa namanya adalah Nomang, pembantu Raja Neraka, dan manusia biasa tidak akan bisa melihatnya. Jiwo pun kembali menanyakan kemana perginya Raja Neraka, dan Nomang pun menjawab bahwa Raja Neraka hendak memberi hukuman kepada anak-anak. Dan karena Raja Neraka yang datang sendiri, maka mereka pasti akan langsung habis dalam satu kesempatan, ujar dari Nomang. Mendengar berita itu dari Nomang, Jiwo pun panik dan meminta Pak Sopir untuk mempercepat laju mobilnya agar segera sampai ke kantor pusat, karena jika Raja Neraka menuju ke sana, maka akan terjadi sesuatu di markas pusat. Berpindah di kantor pusat, terlihat bahwa sang Raja Neraka sampai di sana dan terkesima dengan pintu yang bisa membuka sendiri. Dan saat Raja Neraka akan memasukinya, ternyata Raja Neraka menabrak kaca yang ada di sebelah pintu. Kaca tersebut pun pecah dan Raja Neraka masuk ke dalam ruangan tersebut. Beberapa orang di dalam gedung pun kaget karena kaca anti peluru bisa pecah hanya dengan tempelan wajahnya. Dan mereka pun berteriak agar menyalakan sirine karena ada penyusup, serta mengira bahwa sang Raja Neraka adalah seorang mayat hidup. Sedangkan di lantai atas gedung tersebut terlihat ada seorang wanita berambut pendek yang melihat kejadian itu, dan sambil tersenyum dia mengatakan bahwa baru saja mencium aroma peppermint yang dirindukannya dari suatu tempat yang jauh. Ternyata aroma tersebut berasal dari Raja Neraka yang datang ke sana. Menyadari dirinya sedang diawasi seseorang, sang Raja Neraka pun melihatnya dengan tatapan yang sangat tajam. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Siapakah identitas wanita itu? Dan apa yang akan dilakukan sang Raja Neraka di kantor pusat tersebut? Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya ya guys. Jangan lupa dukung Mimin di channel Sektor 7 dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys. Jika ada rekomendasi judul manhwa yang ingin dibahas Mimin di sini, tolong tuliskan di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton video tanpa skip-skip, dan jumpa lagi di video selanjutnya guys. Bye bye.